ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا زدنا علما. Alhamdulillah, selamat siang waktu Gaza untuk semuanya, untuk komunitas Ar-Roj Community Empowerment. Senang bisa berkumpul kembali bersama antum semua dalam kajian pagi hari ini. Dan kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam Islam. Dan mohon maaf, saya untuk kali ini mungkin nggak bisa terlalu lama ya, karena dalam 4 menit dari sekarang saya harus berada di tempat lain untuk kegiatan yang tak bisa di-delay. Maka dari itu kita akan masuk ke pembahasan. Dan sebelumnya juga yang sampaikan, hari ini di Gaza lagi ada Munawarah Askariyah. Munawarah Askariyah ini bahasa Indonesianya itu apa ya? Simulasi militer ya, atau pelatihan militer. Jadi di Gaza ini ada beberapa, kalau yang kita tahu kan cuma Al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas. Tapi sebetulnya di Gaza ini ada sekitar 7 sayap militer, ya, gerakan-gerakan militer, dan semuanya tergabung dalam satu komunitas, satu grup namanya Ghurfa Mushtarakah. Hari ini mereka semua untuk pertama kalinya dalam sejarah Palestina mereka mengadakan Munawarah Askariyah, latihan militer bareng gabungan, untuk mengetahui, mengukur sejauh mana kekuatan koordinasi antar sesama dan kekuatan militer mereka. Dan kalau bicara militer di Gaza ini jangan disamakan dengan militer di luar ya. Nggak ada angkatan udaranya. Ya, cuma ada angkatan darat, angkatan laut pun nggak punya nggak punya namanya fasilitas ya seperti yang dimiliki oleh negara-negara pada umumnya. Tapi angkatan laut mereka ya sekedar apa ya, perahu. Nah, terus manusia katak namanya Rijalun Hadu. Dan simulasi ini sudah mulai sejak sejam yang lalu dan akan berjalan sampai beberapa jam yang akan datang, dan beberapa jalan ditutup ya, untuk mensukseskan kegiatan hari ini. Oke. Oke, jadi tema kita hari ini adalah pemimpin ideal menurut Islam. Suara saya kurang gede ya? Gimana cara bisa ngedein suaranya saya? Oke, gimana suara saya? Kalau udah jelas, harusnya jelas. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Mungkin jelas, yang ya? Tadi suaranya volumenya bisa ditinggikan yang tadi itu biar enak. Oh iya, mungkin volume di sananya kali ya. Iya. Pemimpin dalam Islam. Al-qiyadah fil Islam. Pemimpin ini dalam bahasa Arab artinya al-qaid. Qaid. Qaid ini adalah isim fa'il, ya, isim fa'il dari kalimat qiyadah. Qada yaqudu qiyadah. Artinya orang yang memimpin, orang yang menunjukkan, ya, qiyadah. Oke. Sebetulnya teori kepemimpinan itu ada di berbagai agama, di berbagai latar belakang ya. Namun karena ini kita akan bahas qiyadah fil Islam, kepemimpinan dalam Islam, jadi kita harus kembali merujuk ya kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis An-Nabawi terkait al-qiyadah. Nah, ada beberapa sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam Islam, dan ini wajib hukumnya ya. Artinya tidak dikatakan pemimpin yang ideal ya. Kita kan bicara tentang ideal ya. Pemimpin yang ideal dalam Islam, ideal dari kacamata nusus syar'iyyah atau ayat-ayat Qur'aniyah gitu kan. Kalau misalnya pemimpin ideal dari menurut orang
garis kiri, ya mereka akan menunjuk Karl Marx tuh pemimpin ideal tuh, gitu ya. Apa misalnya kalau dari partai-partai buruh, ya misalkan, atau kalau menurut orang komunis, pemimpin ideal itu siapa? Ya pemimpin ideal yang ideal menurut mereka adalah misalnya Kim Jong Un gitu ya, atau presiden Korea Utara, gitu, Korut. Nah, tapi beda ketika kita bicara tentang pemimpin ideal menurut Islam, ya, dan kita akan bahas sesuai referensi syar'i ya yang kita pahami. Yang pertama, nggak boleh seorang pemimpin itu memimpin kecuali dia memiliki sehatul aqidah allati tadman salamatul manhaj. Arti akidah yang sehat, akidah yang standar ya, paling tidak standar lah dalam pandangan Islam. Ya, akidah, apa sih artinya akidah? Akidah ini bahasa Arab, ya asal katanya aqada, ya aqidu, artinya ikatan, terikat. Uqdah itu artinya ikatan, uqdah, akidah. Nah, dalam bahasa bebasnya artinya kepercayaan, keyakinan. Kenapa? Apa hubungan antara ikatan dan keyakinan? Karena keyakinan itu mengikat. Ketika seorang itu meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar, menjadi akidah dirinya, maka dia harus mengikat dirinya dengan norma-norma Islam, dengan aturan-aturan Islam. Ya nggak bisa. Saya mengaku Muslim, tapi untuk masalah ekonomi saya ambil manhaj orang-orang Kristen. Untuk masalah sosial saya ingin mengambil manhaj orang-orang Buddha. Itu namanya bukan ikatan, itu namanya itu amburadul. Makanya salah satu sifat pemimpin dalam Islam yang harus dimiliki adalah akidah sihah akidiyah. Oke. Akidah Islam, jadi Islam pun ini juga banyak, bukan banyak, ada pertentangan, ada akidah-akidah yang menyesatkan, ada akidah sesat dalam Islam. Artinya mereka mengaku orang Islam, tapi akidah yang mereka emban itu bukan akidah yang sesuai dengan manhaj salafus salih atau manhaj para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Ya, yang terbaru ya kita dengar adanya misalnya Ahmadiyah gitu ya, Ahmadiyah atau Syiah. Ya, ini juga kan mereka juga menisbatkan diri sebagai orang-orang Muslim. Tapi kalau kita telisik lebih dalam, ya akidah mereka itu jauh dari akidah Islamiyah gitu loh. Dan kita nggak boleh, kalau kita mengaku seorang Muslim, ya nggak boleh kita mengangkat pemimpin dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang yang akidahnya itu dipertanyakan gitu ya, dipertanyakan. Kayak contohnya akidah Ahmadiyah. Di mana sih masalahnya? Akidah Ahmadiyah ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir gitu ya. Bagi teman-teman yang belum mengetahui, Ahmadiyah ini adalah sebuah sekte ya, yang mengaku Islam, dan mereka meyakini Nabi SAW itu bukan nabi terakhir, tapi nabi terakhir itu adalah seorang dari India yang namanya itu Mirza Ghulam Ahmad. Ya, jadi menurut mereka Ahmad inilah yang dimaksudkan dengan nabi terakhir, bukan Muhammad SAW. Ya gitu. Nah kalau Syiah sendiri, contohnya Syiah sendiri ini ada beberapa tingkatan, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah namanya Ja'fariyah, ya kan, ada Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Imamiyah nyebutnya, atau Rawafid ya, para ulama nyebutnya Rawafid. Nah, tapi untuk Syiah sendiri ini kita nggak bisa mengeneralisir ya, karena kita nggak bisa mengatakan Syiah itu kafir ya, kan Syiah ini juga kan seperti saya katakan ini derajat, tingkatan-tingkatannya. Saya pernah bertanya dengan Menteri Agama di Gaza yang juga itu kebetulan adalah, bukan kebetulan sih ya, Allah takdirkan adalah paman dari istri saya. Ya, dia Menteri Agama di Palestina, namanya Profesor Dr. Sholeh Harikot. Beliau ini 30 tahun ya, 30 tahun penelitiannya tentang Syiah. Ya, tentang Syiah. Jadi keras sekali tentang Syiah. Ketika saya tanya, boleh nggak kita mengatakan Syiah itu kafir? Dia bilang kita nggak nyebut kafir gitu. Karena Syiah itu ada tingkatan-tingkatannya. Contoh nih ya, Syiah Zaidiyah ini adalah Syiah yang dia itu tidak mengkafirkan para sahabat. Ya, dia juga tidak mengatakan bahwa kenabian itu pantasnya untuk Ali, enggak. Tapi Syiah Zaidiyah ini adalah golongan Syiah yang dia itu tafdil, ya dia
lebih mengutamakan Ali dibanding yang lain. Itu artinya Ali itu kayaknya lebih cerdas, Ali itu lebih pantas untuk menjadi pemimpin Ali. Tapi dia tidak serta-merta mengkafirkan para sahabat. Ini Syiah Zaidiyah, dan Syiah Zaidiyah ini sangat dekat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Jadi untuk Syiah Zaidiyah ini kita nggak boleh vonis mereka sebagai seorang kafir gitu loh. Tapi beda dengan Syiah Rafidhah yang benar-benar memang ekstrim. Syiah ini yang yang mempraktekkan taqiyah, yang melegalkan namanya nikah mut'ah, itulah itu bagian dari akidah kita untuk kita yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah. Jadi sifat pertama ya ada seorang pemimpin dalam Islam itu adalah sehat akidahnya harus benar-benar lurus ya dan tidak melenceng kalau artinya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Yang kedua ini adam isti'thar bir ra'i. Faman sifat al-qaid an-naji fil Islam annahu la yasta'thir bi ra'yihi dunan nas. Mengatakan annahu as-shawab. Jadi seorang pemimpin dalam Islam itu nggak boleh a priori gitu ya. Nggak boleh a priori, nggak boleh merasa pendapatnya itu adalah sebuah hal yang mutlak. Ya. Ini kalau artinya kita tidak diktator, nggak boleh seorang Muslim itu diktator gitu. Karena Nabi SAW yusyawir ashabahu kama fa'ala dzalikal khulafar rasyidun. Karena Nabi SAW sendiri ketika ada permasalahan itu enggak semata-mata mengurung diri menunggu wahyu, enggak. Tapi Rasulullah SAW juga selalu mengajak musyawarah para sahabatnya. Ya. Nah, ini Masya Allah, ini sebuah sifat yang memang menunjukkan ketawaduan dan rasionalitas ya dalam Islam gitu loh. Dalam Islam. Jadi kalau ada antum melihat di sekitar kita, bisa ada pemimpin yang merasa kata-katanya itu benar harus dipatuhi ya, dijalankan atau dipraktekkan ya, dan dia a priori atau tidak menerima masukan yang lainnya, makanya jauh dari sifat seorang pemimpin dalam Islam ya. Teman-teman harus paham kenapa kita mempelajari sifat-sifat ideal ini pemimpin dalam Islam, karena kita ini suka tidak suka kita akan menjadi pemimpin. Ya, kita akan menjadi pemimpin. Bagi seorang anak muda yang sekarang misalnya kuliah, besok kalian akan menikah dan kalian akan memimpin rumah tangga gitu. Dan kalian juga harus menjadikan sifat-sifat ini sebagai sifat-sifat fondasi dasar dalam memimpin keluarga. Ya, kalau bagi seorang akhwat muslimat yang misalnya kita kan dipimpin, kita kan bukan pemimpin. Kalian juga akan jadi pemimpin. Kalian jadi pemimpin keluarga di rumah ketika suami sedang di luar, gitu kan. Kalian juga akan jadi pemimpin untuk anak-anak, dia merawat anak-anak di rumah, dan ini pun harus harus memiliki spesifikasi kepemimpinan yang sama, gitu ya, kurang lebih. Jadi sifat-sifat yang saya sebutkan ini itu berlaku untuk makro dan mikro. Berlaku untuk skala besar, pemimpin negara, pemimpin sebuah peradaban besar, pemimpin sebuah masyarakat yang banyak gitu, maupun pemimpin dalam tanda kutip yang sangat sederhana gitu loh, dengan jumlah yang sangat terbatas gitu. Nah, yang ketiga adalah wal musawah dalam Islam. Ya, saya langsung saja istinbat ya, mengambil intisari. Kalau saya baca dalil-dalilnya itu akan memakan banyak waktu panjang, karena itu nanti bisa temukan di internet dan di Google lah gitu. Karena saya nggak bisa lama-lama untuk hari ini. Yang ketiga adalah wal musawah bainan nas, ya, keadilan dan persamaan antara rakyatnya. Seorang muslim itu kita harus memiliki sifat yang adil. Ya, tapi sifat adil ini jangan disamakan dengan persamaan gitu ya. Beda antara itu adil dengan sama. Adil itu bukan sama. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sama itu artinya sama dalam tingkatan gitu ya, sama dalam jumlah. Ya. Ini seorang perempuan, seorang laki-laki kalau mau dapat harta waris yang sama, ini akan menjadi permasalahan besar. Ya, makanya dalam Islam harta waris itu nominalnya itu beda-beda ya, tapi adil tapi nggak sama gitu loh. Jadi sama itu nggak berarti nggak harus adil gitu, dan adil itu bukan berarti sama. Adil itu tingkatannya jauh di atas sama ya. Jadi kalau sekarang kita banyak mendengar adanya gerakan-gerakan emansipasi wanita gitu ya, wah, laki-laki dan perempuan harus punya hak yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
kesamaan ini mereka senantiasa dan ingat ya, ingat gerakan emansipasi wanita ini bagian dari propaganda Yahudi, bagian dari propaganda protokol yang ditulis dalam protokol para tetua Yahudi Zionis. Ya, saya baca kemarin tuh. Di antaranya adalah kita harus mempropagandakan kesetaraan gender gitu dan kesetaraan hak antara wanita dan pria karena mereka itu ingin menggiring opini bahwa Islam ini jauh dari kesetaraan. Islam ini enggak adil gitu loh. Makanya mereka ingin gaungkan. Di antara kesetaraan itu apa? Di antaranya adalah hak-hak normal bagi para waria LGBT itu harus disetarakan, harus sama dong. Kalau kalian misalnya para pencinta antara gender ya, seorang wanita mencintai laki-laki, laki-laki mencintai wanita, itu kalian bebas bisa menikah, kasih juga dong kesamaan bagi mereka yang menyukai sesama jenis, naudzubillah min dzalik gitu ya. Kalau dalam Islam seorang pria boleh menikahi 4 wanita, kalau gitu kasih juga dong kesempatan wanita untuk menikahi 4 pria gitu loh. Ya ini benar-benar merusak sekali. Dan seorang pemimpin yang tidak memahami, tidak bisa membedakan antara keadilan al-adalah dengan al-musawa, ya, maka ini akan merusak tatanan kehidupan. Ya, naudzubillah min dzalik gitu. Memang Islam sudah mengatur semuanya lah. Dan ini semua sebetulnya kalau dipikir dengan rasional kita, ya ini semua jelas. Kita nggak perlu jauh-jauh ngubek-ngubek dari dalil Al-Quran As-Sunnah gitu kan, atau mempelajari penelitian-penelitian gitu ya tentang masalah ini. Ini semua fitrah deh. Ya, fitrah. Jadi banyak kalau ada ibu-ibu, ada bapak-bapak yang misalnya ya mendukung kesetaraan gender, ya, termasuk mendukung juga kesetaraan untuk LGBT. Coba tanya deh, ibu mau nggak anak-anaknya jadi LGBT? Gitu. Nggak akan mau, karena fitrah manusia itu seperti itu. Fitrah manusia itu jijik ya terhadap tingkah laku LGBT. Ya, tingkah lakunya bukan orangnya. Kalau orangnya kita nggak boleh kita bully, atau nggak boleh kita istilahnya jauhi atau semacam intimidasi, nggak boleh. Nah, tapi kita di sini melihat kelakuannya dan kita berusaha untuk bagaimana mengembalikan mereka dalam fitrahnya gitu ya. Nah, ini harus dipahami. Maka dari itu seorang pemimpin harus benar-benar memahami hal ini. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, seorang pemimpin ini harus menjadi al-qudwah as-salihah. Al-qudwah as-salihah ini apa? Al-qudwah as-salihah ini tauladan, ya, tauladan as-salihah. Yang baik, yang bagus itu kan. Fal-qaid al-muslim qudwa li ra'yatihi fala ya'ti min af'al ma yanhi an-nas. Kenapa? Karena suka nggak suka kalau orang itu sudah dicap sebagai seorang pemimpin, sudah banyak digandrungi masyarakat, didengar perkataannya, ya suka nggak suka orang akan mulai melihat bagaimana pola hidup dia, gitu ya. Bagaimana interaksi dia, tutur katanya, ini akan dinilai, gitu loh. Makanya ketika saya ingat ketika ada konstelasi politik di Jakarta beberapa tahun lalu antara Basuki Cahayapurnama dengan siapa dulu tuh ini ya, saingannya Sandiaga Uno kalau salah ya, Anies Baswedan ya, Masya Allah ya. Ini sekali lah kita kalau dari kacamata seorang muslim ya, ini sangat jelas sekali bagaimana mana yang harus kita teladani, karena nggak boleh pemimpin itu memiliki sifat-sifat yang istilahnya memalukan masyarakat ya, dengan kata-kata kotornya gitu ya, kata-kata kotor, kemudian juga tindakan-tindakan yang anarki. Dan yang tidak kalah penting, tadi kita bicara sifat-sifat secara umum ya, sifat-sifat secara umum. Tapi kalau kita bicara sifat dari segi fisik ya dan kemampuan akal ya, ini paling tidak
Allah Subhanahu wa taala sudah merangkumkan untuk kita. Ya, bagaimana seorang pemimpin itu harus memiliki dua hal paling tidak. Ya. Ya, ini kalau kita mau lihat dari personalisasinya, dari kejiwaan, ya keemampuan, skillnya, ya paling tidak ada dua seorang pemimpin itu. Ini Allah sebutkan dalam dalam surat Al-Baqarah ayat 247, ya ketika Allah berfirman. Jadi ini ada kaitan dengan orang-orang Yahudi, ya. Jadi saat itu Yahudi itu, saya jelaskan dulu asbabun nuzulnya. Ya, Yahudi itu setelah dibebaskan dari apa namanya, dari perbudakan Firaun, ya, oleh Nabi Musa, ya. Sebentar, saya akan mundur ke belakang agar pemahamannya lebih jelas. Nah, jadi Yahudi ini dinamakan Yahudi karena mereka itu keturunan Yahuda. Yahuda ini salah satu anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Yakub ini namanya nama lainnya Israel. Yakub ini anaknya Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak ini anaknya Nabi Ibrahim. Jadi cikal bakalnya itu adalah Ibrahim alaihissalam yang datang dari Irak. Dari Mesopotamia, Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina melahirkan dua anak, Ishak dan Ismail. Dari Ishak turunnya para nabi, ya banyak, di antaranya Yakub punya anak 12, ya di antaranya ada yang namanya Yahuda. Yahuda ini anaknya Nabi Yakub yang paling banyak memberikan cucu. Ya, ada 47 kalau nggak salah. Cucunya Yahuda. Ya, ada juga namanya Levi, ada namanya Simon. Ya, banyak nama cucu-cucu anak-anaknya Nabi Yakub, tapi yang paling banyak melahirkan anak adalah Yahuda, 47. Yang lain cuma 4 anak, 5 anak gitu ya, 6 anak paling banter ya. Ini 47 anak. Makanya dia menjadi dinisbatkan menjadi nama kobilah atau nama komunitas, nama marga. Nah, jadi mulailah disebut istilahnya bangsa Yahudi. Asalnya Yahudi. Kalau dalam bahasa Arab, peletakan huruf ya di ujung itu menunjukkan nisbah. Ya, nisbah. Contoh, saya ini orang Bogor, jadi saya Muhammad Al-Bogori, gitu ya, Bogori. Atau kalau misalnya saya ini punya anak banyak, ya, Hussein, saya mau nama Muhammad Hussein. Anak saya banyak. Nah, saya mau bikin kabilah, biasanya mereka akan nyebutnya ini anak-anak Husaini, gitulah. Sama dengan Yahuda, jadi Yahudi. Nah, jadi orang Yahudi ini beranak pinak. Nah, jadi Yahudi ini bukan agama ya. Jadi ini kita harus luruskan dulu persepsi kita. Yahudi bukan agama. Yahudi ini adalah kabilah atau suku keturunan Yahuda. Yahuda ini keturunan Nabi Yakub yang nama lainnya Israel. Makanya orang Yahudi disebut juga Bani Israel. Oke. Adapun agama orang-orang Yahudi saat itu adalah Islam, Muslim, ya, Islam. Ya, karena kita meyakini nabi-nabi yang Allah utus itu semua adalah nabi-nabi yang menyebarkan risalah Islamiyah, Islam, seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang Yahudi ini kemudian hidup di Palestina, ya, bertahun-tahun sampai ketika terjadi kekeringan parah, ya. Saat itu Nabi Yusuf sudah tinggal di Mesir setelah dibuang ke sumur, kan kita semua tahu lah kisahnya, dibuang ke sumur, kemudian dibeli sebagai budak, ya, dipiara di sana oleh nama itu Zulaiha dan Raja Mesir saat itu, gitu kan. Kemudian terjadi kekeringan massal di sekitar Syam, ya, dan Mesir. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf menyuruh seluruh Bani Israel, seluruh kerabatnya dari Palestina, semua yuk kita pindah ke Mesir. Karena saat itu Nabi Yusuf menjadi seorang bendahara, ya, menjadi seorang pejabat tinggi, bahkan setelahnya memimpin Mesir saat itu Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, jadi setelah itu Palestina kosong dari orang Israel, terus semuanya pindah ke Palestina, ya, ke Mesir. Di Mesir mereka hidup masya Allah makmur, wah luar biasa ya, karena memang Nabi Yusuf ya yang mengangkat derajat mereka. Nah, kemudian Nabi Yusuf meninggal, digantikanlah
oleh Firaun Ramses II atau julukannya Firaun. Ya, Firaun ini yang memang ya kalau bicara tentang pergolakan politik saat itu panas sebetulnya. Lah ini kok orang-orang Bani Israel yang datang dari Palestina mendapatkan lahan yang luas, mendapatkan tempat spesial ya di Mesir, sementara orang Mesir sendiri banyak yang terbengkalai menurut mereka gitu ya. Padahal kita yakin Nabi Yusuf pasti orang sangat adil lah gitu. Tapi jelas namanya sejarah pasti akan ada konstelasi seperti ini, pergolakan. Ketika Firaun itu naik tahta menggantikan Yusuf, nah saat itulah berubah kondisi orang-orang Yahudi di Mesir yang tadinya merupakan orang-orang dari dekatan terhormat dijadikan budak-budak oleh Firaun ya, dirampas hartanya, kemudian dijadikan orang-orang suruhan untuk membangun piramida dan sebagainya. Dijajah, kurang lebih bahasa sederhana, dijajah oleh Firaun bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, sampai muncullah Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi Nabi Firaun suatu hari tidur melihat dalam mimpinya ya kerajaannya hancur terbakar, kemudian disampaikan bahwa akan ada lahir anak Yahudi, anak Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaannya, dan Firaun pun memerintahkan untuk tahun itu untuk membunuh semua kelahiran orang-orang Israel yang anak laki-laki yang lahir, dibunuh semua. Namun kita semua paham ceritanya, Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan dan masuk ke dalam istana gitu ya, dirawat oleh Firaun sendiri dan istrinya. Kemudian setelah itu singkat cerita aja, Nabi Musa alaihissalam berhasil membebaskan orang-orang Yahudi dari perbudakan Mesir, dan Allah perintahkan untuk kembali ke Palestina, menetap di Palestina. Tapi di perjalanan orang-orang Yahudi ini banyak ngeyelnya gitu kan, dikasih makanan manna wa salwa, tapi mereka malah pengennya adas, pengennya bawang, pengennya basol gitu ya. Nah akhirnya Allah buat mereka terombang-ambing ya di Bukit Sinai selama 40 tahun. 40 tahun mereka nggak bisa nemuin arah gitu ya. Ya inilah tersesat lah di Bukit Sinai itu, di wilayah Sinai Mesir. Meninggallah Nabi Musa dalam masa itu. Kemudian Allah utus nabi lain ya, Samuel. Kemudian singkat cerita, nah di sini kita akan sampai ke ayat ini. Dan saat itu para orang-orang Yahudi meminta kepada nabi mereka yang namanya dikatakan Samuel menurut mufassir. Kalau lahu nabiyuhum, kemudian jadi mereka meminta kepada Samuel, tunjuk dong satu raja di antara kita dong, kita mau melawan nih, kita sudah terlalu ambing di sini dan kita juga dijajah. Saat itu kekuasaan dipegang oleh Jalut ya. Jalut itu pemimpin tirani yang juga senantiasa mengintimidasi dan menteror orang-orang sekitar mereka gitu, orang Yahudi terutama. Nah, mereka minta kepada nabi mereka, ayo dong, kita tunjuk dong raja agar kita bisa membangun kekuatan, kita bisa melawan, kita mau masuk ke Palestina, kita tidak sanggup tinggal di sini. Nah, kalau nabi mereka berkata, innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Nah, Allah Ta'ala sudah mengutus untuk kamu Talut itu sebagai seorang raja. Talut ini seorang orang biasa ya, rakyat sipil yang bukan dari kalangan borjuis, bukan dari kalangan orang-orang bangsawan Yahudi saat itu, menjadi raja. Orang-orang Yahudi kaget, shock, loh. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana dia jadi raja kami? Talut ini orang sangat sederhana, dia enggak punya uang gitu. Wa nahnu ahqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Dan kami ini kata para bangsawan Yahudi ini, kami ini lebih berhak gitu loh. Dia tuh nggak punya uang sama sekali, kita punya semuanya gitu loh. Qala, nah disinilah kriteria seorang pemimpin yang dalam Islam yang harus dimiliki ya, berdasarkan ayat ini. Qala innallaha astafahu alaikum. Allah lah yang memimpin Talut, bukan saya, kata Nabi. Saya nggak punya hak untuk memilih pemimpin, tapi Allah langsung yang memberikan wahyu kepada saya untuk mengangkat si Talut ini. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah Ta'ala secara khusus memberikan Talut ini ya bastah, kelebihan, kekuatan
fil ilm wal jism, dalam keilmuan dan dalam konstruksi tubuh gitu ya. Nah, ini dua hal yang juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin muslim. Jadi orang pemimpin itu harus cerdas ya dan harus kuat. Ya harus punya, nggak mesti kuatnya, nggak mesti ideal banget tubuhnya, tapi paling enggak ya jangan terlampau gendut, jangan terlampau kurus gitu loh. Tapi benar-benar harus yang menjaga fisiknya gitu loh. Karena eh, bagaimana dia akan mengatur sebuah masyarakat besar, sebuah peradaban kalau dia itu bodoh. Kalau seorang pemimpin bodoh ini akan gampang dibodohi oleh para pengawal-pengawalnya gitu loh. Ya, dan kalau orang lemah ini ya, biasanya itu identik dengan penakut, pengecut gitu loh. Takut karena dia akan mudah diintimidasi, mudah dibully dan sebagainya. Maka dalam Islam ya, pemimpin juga harus memiliki dua hal ini, basatan fil ilm wal jism. Allah yu'ti mulkahu man yasha, wallahu wasi'un alim. Nah, teman-teman, jadi kenapa kita harus mengetahui apa sudah zuhurnya? Kenapa kita harus mengetahui kriteria-kriteria tersebut? Karena selain juga ini akan menjadi modal untuk kita kalau kita mau menjadi seorang pemimpin, ya kita memiliki 4 hal yang sudah saya sebutkan di atas. Dan ini juga menjadi modal untuk kita kalau suatu hari kita terpaksa harus memilih dalam konstelasi politik di Indonesia misalnya, memilih pemimpin untuk sebuah wilayah, kota, desa atau kampung bahkan. Kita lihat aja dari ciri ini, dari sifat-sifat ini gitu. Ini bisa menjadi patokan. Di list nih tadi kan sudah saya sebutkan ya, atu tuh ya. Pertama tentang kalau perlu dibuat wawancara langsung dengan dia, ya bagaimana akidahnya. Oh, ini akidahnya error nih, ini orang masih sering menyembah kuburan, ini orang masih sering misalnya naruh sesajen di misalnya di bawah pohon dan sebagainya. Berarti ini nggak layak dipilih. Itu dari akidahnya. Kemudian juga dari sikapnya gitu. Apakah orang ini menerima masukan dari orang lain atau tidak gitu ya, atau orang ini merasa narsius, bahasa Arabnya itu narsismenya tinggi a priori, makanya ini nggak pantas dipilih. Karena seorang pemimpin dalam Islam itu harus bersedia untuk musyawarah, bertanya, meminta pendapat orang lain untuk dalam menentukan sebuah keputusan atau kebijakan. Nah, kemudian lihat apakah orangnya adil apa enggak gitu. Semua hal ini bisa kita baca melalui perilaku ya. Ini bukan hal yang gaib yang nggak bisa kita lihat. Ini kita bisa lihat dari keseharian mereka gitu loh. Ya, dan jangan males kalau kita harus menginvestigasi, kita harus mengobservasi orang yang mau kita pilih itu, jangan sampai ada rasa males. Karena kalau kita males ya ntar kita akan kena akibatnya gitu. Kita akan dapat dampaknya. Ini pemimpin ini akan memimpin kita selama 5 tahun gitu ya. 5 tahun, kalau kita salah milih ya nanti 5 tahun ini kita akan kena musibah aja terus selama 5 tahun. Jangan cuma gara-gara pemimpin baik nih. Baiknya dari mana? Oh, dia bagi-bagi sembako. Wah, sembako bukan jadi standar ya. Tapi inilah standar-standar yang kita sebutkan gitu lah, keadilannya. Kemudian juga apakah dia bisa menjadi teladan bagi kita atau tidak. Dan juga kita lihat tadi dari segi dua hal itu yang Al-Qur'an sebutkan, apakah dia memiliki al-basta fil ilm wal jism, apakah dia cerdas ya. Taruhlah misalnya kita sudah dapat nih, oh dia ini ternyata akidahnya bagus, dua calon ini ya sama-sama akidahnya bagus, kemudian sama-sama misalnya al-istithar, artinya sama-sama terbuka dalam mendengarkan keluhan-keluhan atau mendengarkan masukan-masukan. Oh, ini sama-sama punya sifat yang adil ya. Oh, ini sama-sama bisa menjadi teladan yang baik. Nah, sekarang kita lihat aja mana yang lebih cerdas. Kalau semua sudah sama, kita lihat dari segi kecerdasan dan dari segi fisik. Itu loh. Karena dalam sebuah masal Arab atau entah hadis atau asar ya, inna fil jismi al-salim al-fikr as-salim. Jadi tubuh sehat ini adalah melambangkan adanya cara pola pikir yang sehat. Ya, kalau orang pola pikirnya sudah sakit, itu akan berdampak pada tubuh. Karena saya juga pernah baca sebuah artikel, sebetulnya penyakit-penyakit yang menderita manusia itu semua berasal dari pikiran. Kalau pikirannya ruwet, pikirannya nggak teratur, pikirannya senantiasa dipenuhi hal-hal yang negatif ya, termasuk ya penyakit hati itu ya, dengki, iri,
sombong, itu semua akan mempengaruhi tubuh kita. Tapi makanya kalau kita lihat, kita ambil ibroh dari orang-orang gila di jalanan itu, mereka orang-orang gila itu nggak mandi berhari-hari, makan juga kotor gitu kan, benar-benar jorok hidupnya. Tapi mereka kelihatan sehat-sehat tuh, banyak tuh orang-orang gila yang nggak batuk gitu kan. Kayaknya jalan berkilometer kuat. Kenapa? Karena menurut penelitian, orang gila ini bisa memiliki kesehatan itu karena dia pikirannya tenang gitulah, pikirannya nggak ruwet, pikirannya nggak kacau balau, nggak banyak dipikirin, namanya orang gila ya, sedeng gitu kan. Nah itu yang bisa kita ambil pelajaran. Ya demikian bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Akhir kali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur kasih kepada Ustaz Husain yang luar biasa. Waalaikumsalam. Sangat memotivasi kita semua ya, perihal terkait tentang kepemimpinan. Baik, saat ini saya akan membuka pertanyaan atau sesi tanya jawab ya. Untuk pertanyaan, karena mengingat Ustaz Husain waktunya sedikit ada waktu, jadi kita akan ringkas menjadi 2 pertanyaan saja ya. Silakan jika ada yang ditanyakan. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan Nurlaila Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Fitri. Biasa dipanggil Fitri, berasal dari Kota Padang, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solo. Baik, Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya menjadi seorang pemuda yang selalu taat dan selalu tidak bersikap dibilang politik, namun tetap politik, namun tidak ke dalam kekorupsian. Itulah yang namanya seorang pemuda gitu. Lantas bagaimana seorang pemimpin sedangkan dia belum bisa memimpin dirinya sendiri, tetapi dia telah memimpin orang banyak atau kelompok gitu. Iya. Ya, luar biasa ya. Memang pertanyaannya singkat ya, tapi saya bisa tangkap ya paling tidak inti dari pertanyaannya. Gitu. Pertama, bagaimana menjadi seorang pemuda yang sebetulnya mungkin kayak yang saya tangkap tuh aktif ya, termasuk dalam dunia politik, namun tidak terlalu jauh terjerumus dalam permasalahan politik gitu ya. Khawatir karena politik ini, kita akui lah, politik ini kotor ya. Kalau kata Iwan Fals kan, apakah selamanya politik itu kejam gitu ya. Ya memang politik itu seperti itu. Kita kemarin, Masya Allah, ada 2 calon presiden dan wakil presiden, ketika masa-masa pemilu, Masya Allah, memuliakan ulama sekali, itu datang ke sana sini bawa warawiri. Ya sekarang ketika selesai ya konstelasi politiknya, pertandingannya, dia jadi menteri, ulamanya di penjara gitu kan. Ini juga bagian dari kekejaman politik gitu ya. Ya sederhana aja lah ya. Sebetulnya kalau kita mau melihat menyikapi sebuah fenomena di sebuah masa, kita lihat aja fenomena sebelum-sebelumnya gitu loh. Karena sejarah ini selalu berulang. Sejarah ini yang pasti itu hanyalah sebuah peristiwa-peristiwa yang berulang-ulang kali terjadi di berbagai zaman gitu loh. Meskipun hanya yang beda itu sosoknya aja gitu loh. Bagaimana kita seorang muda menyikapi masalah seperti ini? Lihat aja bagaimana sejarahnya Muhammad Al-Fatih, lihat sejarahnya Salahuddin Al-Ayyubi, lihat sejarahnya para sahabat gitu loh, ketika mereka masa-masa muda mereka isi dengan banyak sekali prestasi gitu. Dan tapi mereka juga tidak terlalu meninggalkan juga kewajiban mereka menjadi seorang misalnya seorang yang ikut berinteraksi dalam dunia perpolitikan, meskipun bukan politik seperti definisi yang kita pahami sekarang ya. Politik itu sudah ada sejak lama namun politik yang sekarang ini adalah politik yang pragmatis ya, dan benar-benar terkesan sangat merusak ya. Kalau kata profesor siapa itu namanya, Menko Polhukam kita itu, Mahfud Mahfuz MD, dia bilang ya, malaikat pun kalau masuk ke dunia perpolitikan Indonesia itu bisa menjadi iblis atau gimana gitu ya. Nah ini bagi teman-teman yang belum mengetahui apa sih artinya politik ini itu secara singkat, definisi singkatnya ya, ini adalah usaha
ya usaha dari sebuah masyarakat atau seseorang untuk mendapatkan kekuasaan, kemudian mempertahankan dan mengembangkannya. Itu adalah definisi singkat politik. Usaha untuk mendapatkan kekuasaan, setelah itu mempertahankannya, bahkan memperluasnya. Itu enggak dispesifikasi bagaimana caranya, entah itu dengan cara kotor, dengan cara bersih, dengan cara curang, dengan cara jujur. Yang penting itu inti politik adalah kekuasaan. Itu ya. Yang kedua, bagaimana fenomena seorang pemimpin yang belum mampu memimpin dirinya tapi sudah memimpin orang banyak. Ya kita bisa lihat bagaimana sekarang carut marutnya dunia, bukan cuma Indonesia ya. Karena pemimpin ini lihat aja deh kerusakan-kerusakan negara-negara di dunia, runtuhnya misalnya kehidupan ekonomi dunia ya, atau rakyat-rakyat yang semakin sengsara, itu semua tidak lain karena ketidakcakapan pemimpin gitu loh. Pastilah ketika sebuah amanat diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, akan hancur sebuah bangsa. Itu ada hadis yang itu artinya kurang lebih seperti itu. Gitu kan? Dan sebetulnya juga kita nggak bisa mengukur sih bagaimana kita tahu dia belum bisa memimpin dirinya. Kita nggak tahu juga kan. Oh, ini pemimpin ini sok banget memimpin kita tapi dia nggak bisa memimpin diri sendiri. Kita nggak bisa. Kecuali kalau kita 3 hari 4 hari ya atau sebulan nginep di rumahnya dan melihat langsung ya gitu, baru kita bisa memvonis gitu kan. Tapi memang sebetulnya ada beberapa aktivitas yang mungkin dengan aktivitas itu kita bisa menilai ya, bukan memvonis tapi menilai, oh orang ini nggak bisa sekarang memimpin nih gitu. Kalau saya pribadi nih, saya selalu menyampaikan ke teman-teman saya ketika teman-teman saya itu minta nasihat nikah atau minta nasihat perkawinan, saya bilang, saya kalau dengar ada anak yang mau nikah, anak muda yang mau nikah, itu saya langsung tes bacaan Qurannya. Coba nih baca Quran, saya pengen dengar bacaan Quran kamu, gitu loh. Termasuk ya adik-adik saya kalau misalnya mau memperkenalkan jodohnya, saya tes bacaan Qurannya dulu. Itu intinya pertama. Kalau itu dari cara pandang saya, karena seorang pemuda yang baca Qurannya nggak bener, masih banyak errornya, ya hafalan cuma si Ifrit, itu pun dengan tajwid dan makharijul huruf yang kacau, ini nggak akan bisa memimpin sebuah rumah tangga gitu. Karena seorang pemuda kalau udah nikah itu dia menjadi imam paling untuk istrinya dan untuk anak-anaknya. Kalau dia nggak bisa baca Quran dengan benar, bagaimana dia bisa menjadi imam? Ustadz mati. Kalian Ustadznya mutu. Kepencet. Oke. Tadi saya moodnya sejak kapan saya moodnya? Tadi Ustadz baru Ustadz. Pas yang nikah itu. Oh ya. Ya. Ya jadi saya bilang, kalau teman-teman saya kalau mereka curhat mau nikah, saya selalu sampaikan persiapan kamu apa gitu loh. Bukan materi, terutama kalau mau nikah itu, karena menikah ini kan akan jadi pemimpin. Ya, makanya saya mengatakan kriteria utama bagi seorang pemuda yang mau nikah itu adalah bacaan Qurannya. Saya selalu ngetes itu. Adik-adik saya kalau misalnya memperkenalkan jodohnya, ya, adik saya perempuan mau ini siapa mau jodoh, tolong diwawancara, interview, dibaca bagaimana. Saya suruh dia baca Quran dulu, ya, karena bagi seorang pemuda yang baca Qurannya masih nggak benar, masih belepotan, sama hurufnya, tajwidnya nggak benar, ini nggak bisa jadi seorang suami yang baik. Karena seorang pemuda ini akan jadi imam untuk paling tidak istrinya dan anak-anaknya. Kalau dia nggak bisa mengimami dirinya sendiri, nggak bisa sholat dengan baik, nggak bisa baca Quran dengan baik, bagaimana dia bisa menjadi imam untuk keluarganya? Itu menjadi bagi saya itu menjadi standar utama ya untuk menjadi pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Lanjut silakan. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Ini sangat memotivasi, terutama untuk saya pribadi juga gitu. Baik, mudah-mudahan Lala Fitri udah paham ya. Selanjutnya pertanyaan terakhir Ustadz. Ini dari Hafizoh Fikrira. Assalamualaikum Ustadz. Saya seorang mahasiswi baru dan alhamdulillah diamanahkan menjadi seorang kosma, artinya kayak kepemimpinan gitu Ustadz. Namun berbeda dengan saat masa-masa ketika saya di jenjang sekolah dahulu. Rasanya amanah ini semakin kuat dan berat Ustadz.
seakan-akan saya kekurangan asumsi atau motivasi yang bisa diambil. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana faktor atau senjata terkuat yang Ustadz pegang ketika pertama kali atau masih pemula menjadi seorang pemimpin? Itu Ustadz. Terima kasih. Iya. Jadi biarkan mengalir flow aja gitu. Jadi intinya rasa takut, khawatir. Ya, ini wajar sekali ketika kita memegang sebuah amanat ya atau sebuah tanggung jawab. Akan ada pertanyaan-pertanyaan itu kan. Aduh, kira-kira saya bisa kan ya mengemban ini ya? Bisa gak ya? Pantas gak ya? Nggak gitu kan. Nah, tapi sebetulnya semua kita itu Allah Taala berfirman dalam surat dalam surat At-Tin Zaitun ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menjadikan manusia itu makhluk yang sempurna dan sebaik-baik penciptaan. Gitu. Jadi sebetulnya kemampuan kepemimpinan ini, leadership ini semua bisa kuasai. Ya nggak beda. Kalau Steve Jobs bisa membangun dan memimpin perusahaan besar Apple, sebetulnya kita pun yang ada di desa punya kemampuan yang sama, punya potensi yang sama, gitu loh. Cuman bedanya kita mau baca atau enggak, kita mau belajar atau enggak, kita mau berani ngambil resiko atau enggak. Ya, kalau kita sudah terlanjur diamanatkan, udah itu kita Bismillah, banyak baca doa, hasbiyallah, la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, ya bertawakal kepada Allah ya, dan kemudian kita mulai membangkitkan membangun rasa percaya diri kita dengan banyak-banyak baca dan banyak-banyak belajar tentang leadership. Banyak-banyak belajar aja. Belajar, praktek. Itu jangan terlalu menjadi orang-orang yang khawatir, ketakutan. Ya kalau kita boleh menggunakan istilahnya Will Smith, ya dia bilang the danger is real but the fear is choice. Dia bilang bahaya itu benar-benar nyata, ada bahaya itu. Tapi ketakutan itu adalah pilihan. Kita mau takut terhadap enggak itu semua kembali kita gitu. Sekalipun bahaya itu nyata. Artinya apa? Tapi jangan terlalu menjadi pribadi yang takut ya, khawatir. Itu manusiawi, itu normal. Tapi kita nggak mau menjadi orang normal, kita mau menjadi orang-orang yang luar biasa normal, orang-orang yang spesial gitu. Dan ketika Allah memberikan kita sebuah amanat ya, ketika Allah takdirkan kita untuk menjadi seorang pemimpin, itu artinya itu sudah jadi kehendak Allah dan kita harus terima dan kita berprasangka baik. Ya Allah, artinya Allah sudah melihatnya, kamu pantas mulai hari ini kamu pantas menjadi seorang pemimpin. Dan dari situ mulai kita berusaha sebaik mungkin dan pasti kita akan melakukan kesalahan, pasti. Pemimpin terbaik dunia pun pasti akan melakukan kesalahan ketika sedang memimpin orang-orang dipimpinnya, pasti itu. Dan tapi itu bukan berarti lantas dia menjadi sosok yang nggak pantas memimpin, enggak. Itu semua namanya dinamika hidup. Ya, dinamika hidup pasti ada. Nah, dan kesalahan-kesalahan itu terjadi agar kita bisa mengevaluasi diri dan memperbaiki diri, memperbaiki cara kita memimpin, memperbaiki kemampuan kita, ya. Karena kalau kita jadi pemimpin menurut kita nggak ada salah-salahnya, itu kemungkinan ya cuma dua, ya pertama kitanya emang malaikat kali ya, maksudnya nggak punya salah. Yang kedua memang sistemnya error gitu loh. Sistem error gimana? Kita mimpin sebuah perusahaan, nggak ada keluhan, nggak ada kesalahan sama sekali bertahun-tahun. Nah, artinya mungkin ada kebohongan, ada hal yang korup di dalam badan tersebut yang nggak mau kita semua mengetahui gitu loh. Ya tapi kalau sebuah gerakan yang sehat, komunitas yang sehat, sebuah kegiatan leading ya atau leadership yang sehat itu pasti akan menemui sebuah cacat. Nah, karena kecacatan itu adalah bagian dari kesempurnaan gitu. Ya nggak ada sesuatu yang sempurna. Intinya jangan takut walaupun kita harus melakukan kesalahan suatu hari, karena kesalahan itu sebuah yang normal. Itu hanya hanya sebuah batu loncatan agar kita semakin bisa menapak semakin lebih jauh, lebih tinggi, dan bisa menjadi pribadi seorang leader yang lebih ideal insyaallah taala. Masya Allah, luar biasa. Syukran kasih Ustaz. Masya Allah memotivasi kita semua ya teman-teman semuanya perihal terkait tentang menjadi pemimpin ideal. Ya Masya Allah luar biasa. Baik, inilah sesi terakhir teman-teman, yakni closing statement dari Ustaz kita yang Masya Allah luar biasa, narasumber kita yang luar biasa.
Silakan Ustaz, perihal terkait tentang closing statement, bagaimana sih caranya menjadi pemuda yang benar-benar ideal sekaligus bisa membanggakan keluarganya gitu kan, membanggakan negeri kita sendiri terutama agama kita sendiri. Terima kasih Ustaz, silakan. Ya, baik. Pertama teman-teman semua, kita harus akui, kita harus sadari bahwa hidup di zaman ini nggak mudah sama sekali, apalagi di Indonesia ya, dengan berbagai gonjang-ganjing permasalahan dan gejolak-gejolak konflik yang ada gitu kan, kemudian juga berbagai krisis ya yang kita temukan, sangat tidak mudah. Tapi hidup di Gaza jauh tidak mudah, jauh lebih sulit ya dibanding antum rasakan di Indonesia gitu loh. Artinya apa? Artinya kalau kita mau menjadi pribadi pemimpin ya, itu antum bisa maksimalkan kemudahan yang antum rasakan di sana. Ya, artinya di Indonesia meskipun banyak berbagai masalah, namun juga banyak solusi yang antum bisa dapatkan, dan di situ enggak terlalu banyak tekanan yang antum rasakan. Itu menjadi modal yang sangat bagus untuk antum semua bisa membangun diri ya, membangun leadership antum semua di sana ya, karena memang kalau antum berkaca dengan orang-orang di Gaza ya, ini semua bukan tidak berkaitan, sangat berkaitan sekali gitu loh ya, karena orang tidak bisa memiliki kalau tidak ada environment atau lingkungan yang mendukung untuk menjadi seorang pemimpin ya, itu akan sulit untuk direalisasikan gitu. Maka dari itu, dan yang terpenting teman-teman semua ya, karena kita ini seorang pemuda Islam, kalau kita mau menjadi pemimpin yang baik ya, kita kembali aja ke sejarah Islam dan hadis-hadis Nabi SAW. Satu hadis yang mau saya bacakan di sini sebelum saya tutup. Nabi SAW pernah bersabda, ya'ti zamanun ala ummati al-qabid fi dinihi ka-qabid ala jumar minan nar. Ya, akan datang sebuah masa di mana orang yang memegang erat agamanya yaitu layaknya orang yang memegang batu bara di tangannya gitu loh. Artinya memang tidak mudah. Orang memegang konsisten dalam agama hari ini nggak mudah. Ya, seperti orang yang sedang memegang batu bara. Maka dari itu, kalau kalian menjadi seorang pemimpin pun, kalian harus kuat-kuat memegang batu bara ini, memegang prinsip-prinsip hidup kalian, memegang prinsip-prinsip keislaman kita, ya, agar tidak mudah menjadi generasi yang rapuh, generasi yang loyo, generasi yang terombang-ambing, yang tidak stabil alias labil, generasi yang gampang terkena tsunami serangan westernisasi dan hal-hal yang sifatnya mendegradasi moral kita. Maka dari itu semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menjadi seorang pemuda ideal ya, yang memiliki jiwa leadership ya, ideal dalam pandangan Islam, untuk bermanfaat bagi Islam dan Muslimin insyaallah. Demikian closing statement. Akhir qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Baiklah, Masya Allah, luar biasa ya teman-teman semua. Tidak terasa semuanya sesi terakhir sudah terlaksana. Baik, selanjutnya kita akan masuk sesi foto.